Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Putri, mahasiswi dari Stikes Mitra Adigena Palembang, jurusan S1 Keperawatan, semester 2. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang batu ginjal. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu batu ginjal. Nah, jadi batu ginjal adalah pembentukan material keras seperti batu yang berasal dari mineral dan garam di dalam ginjal. Batu ginjal dapat terjadi di sepanjang saluran urin, di ginjal, di ureter, di kandung kemih, dan juga di uretra. Etiologi atau penyebab dari batu ginjal. Jadi batu ginjal itu dapat disebabkan oleh yang pertama, yaitu hereditas. Jadi batu ginjal itu dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Yang kedua yaitu dari faktor makanan dan minuman. Nah, jadi makanan dan minuman yang mengandung kalsium oksalat dan fosfat yang tinggi dan juga garam yang berlebihan itu juga dapat menyebabkan batu ginjal. Beberapa contoh makanan yang banyak mengandung garam dan juga kadar oksalat yang tinggi yaitu seperti kacang-kacangan, bayam, tahu, tempe, cabai, anggur, stroberi, jeruk, dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh makanan yang banyak mengandung kalsium atau yang kadar kalsiumnya tinggi yaitu seperti kol, brokoli, lobak, sarden, dan juga keju. Yang ketiga yaitu kurangnya air minum yang membuat metabolisme kita tidak berjalan secara optimal. Nah, penyebab yang keempat yaitu infeksi saluran kemih. Nah, sedangkan penyebab yang kelima yaitu terlalu berlebihan mengonsumsi vitamin C dan vitamin D juga dapat menyebabkan batu ginjal. Jadi jangan berlebihan ya. Penyebab yang keenam yaitu obesitas. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan manifestasi klinis dari batu ginjal atau tanda dan gejalanya. Yang pertama yaitu sering buang air kecil. Nah, yang kedua yaitu sakit saat buang air kecil. Yang ketiga, jumlah urin yang dikeluarkan sedikit. Tanda yang keempat yaitu nyeri pada punggung bagian bawah, bahkan kadang terasa hingga bagian paha. Nah, yang kelima yaitu mual dan muntah. Nah, tanda-tanda yang keenam yaitu merasa gelisah, dan yang ketujuh yaitu menggigil dan demam. Komplikasi pada batu ginjal. Nah, yang pertama yaitu dapat menyebabkan gagal ginjal. Karena kerusakan pada nefron jika dibiarkan terus-menerus itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Komplikasi yang kedua yaitu dapat menyebabkan infeksi. Nah, jadi di dalam aliran urin yang statis itu adalah tempat yang baik untuk berkembangnya mikroorganisme sehingga dapat menyebabkan infeksi. Yang ketiga yaitu hidronefrosis. Karena aliran urin terhambat menyebabkan urin tertahan dan menumpuk di ginjal, dan itu bisa menyebabkan ginjal lama-kelamaan membesar karena penumpukan urin tersebut. Nah, yang keempat yaitu avaskular iskemia. Avaskular iskemia terjadi karena aliran darah ke dalam jaringan berkurang sehingga itu dapat menyebabkan kematian pada jaringan. Selanjutnya saya akan membahas tentang penanganan batu ginjal. Nah, untuk penanganan batu ginjal dengan diameter kurang dari 4 mm itu bisa dilakukan di rumah, yaitu dengan cara yang pertama, minum air putih 8 gelas per hari. Yang kedua yaitu dengan mengonsumsi obat pereda nyeri, karena keluarnya batu ginjal dalam urin itu bisa menyebabkan nyeri atau rasa tidak nyaman. Obat yang bisa dikonsumsi yaitu paracetamol. Untuk penanganan pada batu ginjal dengan ukuran 6 mm atau lebih besar dari 6 mm itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu extracorporeal shock wave lithotripsy atau disingkat ESWL, yaitu dengan cara memancarkan gelombang suara yang sangat tinggi ke posisi batu ginjal tersebut untuk memecahkannya menjadi bagian lebih kecil sehingga akan mudah dikeluarkan melalui urin. Nah, cara yang kedua yaitu uretroskopi. Jadi, uretroskopi merupakan alat sejenis selang, kemudian dilengkapi dengan kamera. Alat tersebut akan dimasukkan ke dalam ureter di mana tempat batu itu berada. Dan kemudian tujuannya yaitu untuk memecahkan batu menjadi lebih kecil sehingga mudah dikeluarkan melalui urin. Metode yang ketiga yaitu percutaneous nephrolithotomy. Prosedur ini dilakukan apabila batu ginjal memiliki ukuran 2-3 cm dan itu tidak bisa lagi diatasi dengan metode ESWL. Alat tersebut akan dimasukkan ke dalam ginjal melalui kulit luar, dan jika batu ginjal sudah ditemukan kemudian akan ditarik atau dibuat menjadi bagian yang terkecil dengan energi laser. Metode yang keempat yaitu bedah terbuka. Nah, bedah terbuka itu adalah prosedur yang jarang digunakan dan biasanya digunakan karena batu ginjal ukurannya sangat besar dan bentuknya pun tidak normal. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pemeriksaan fisik. Nah, yang pertama yaitu kimiawi darah dan tes urin selama 24 jam untuk mengukur kadar
untuk mengukur kadar kalsium, kadar asam urat, kreatinin, natrium, pH, dan juga volume total. Pemeriksaan yang kedua yaitu analisis kimia. Di sini tujuannya yaitu untuk menentukan komposisi dari batu. Yang selanjutnya yaitu foto polos abdomen. Foto polos abdomen ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada batu radio opak di dalam saluran kemih. Nah, yang selanjutnya lagi yaitu intravenopilografi atau IFP. Jadi IFP merupakan prosedur standar dalam menggambarkan apakah ada batu ginjal di dalam saluran kemih. Nah, yang terakhir yaitu ultrasonografi atau yang biasa kita sebut dengan USG. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.